Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anatea Lita, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Jalan Turi, Tanjung Mulia. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran jaringan narkoba internasional di Pelabuhan Tinjil, Pandeglang, Banten. Dalam proses penangkapan sempat berlangsung dramatis. Satu pelaku berhasil melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut, dan satu pelaku lainnya berinisial NB berhasil ditangkap. Dari kapal cepat tersebut, petugas mendapati 264 kilo sabu cair yang ditampung di dalam 5 jirigen. Jenis sabu cair yang dapat diamankan dengan satu orang. Modus operandi, tersangka masuk membawa sabu ke Indonesia melalui jalur perairan menggunakan kapal nelayan dari Iran. Kemudian transit ke speedboat menuju daratan untuk diserahkan kepada jaringan tersangka. Sabu tersebut dimuat di dalam jerigen yang dicampur dengan disamarkan dengan bensin supaya tidak tercium baunya dan digunakan untuk mengelabui petugas. Menurut Direktur Satuan Narkoba Polda Jambi, tangkapan sabu cair ini merupakan tangkapan terbesar yang pernah ada di Indonesia saat ini. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Penyelundupan ribuan butir ekstasi digagalkan Polda Kepulauan Riau. Ekstasi berasal dari Malaysia. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Turi, Gang Impian, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 7 orang yang tengah bermain judi ketangkasan dingdong berhasil dikepung dan ditangkap di dalam rumah. Dari 7 orang tersebut, 6 orang positif menggunakan narkoba. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 1 paket sabu yang telah dibuang dari jendela dan 1 paket sabu lain di bawah sofa. Selain itu, petugas mengamankan 1 buah kunci letter T yang diduga biasa digunakan untuk melakukan aksi curanmor. Berdasarkan informasi dari masyarakat, personil Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan gerebek kampung narkoba di Jalan Turi, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Adapun hasil GKN berhasil kami amankan 7 orang laki-laki, yang mana 6 orang positif sabu-sabu dan 1 orang negatif. Adapun barang yang kami temukan di TKP, 2 paket sabu dan 1 kunci T. Memang lokasi tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi dan transaksi sabu-sabu. Penggerebekan di kampung narkoba ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Polisi berhasil menangkap sepasang kekasih yang merupakan bandar narkoba di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 100 butir pil ekstasi yang siap edar. Inilah detik-detik penangkapan sepasang kekasih ketika sedang melakukan transaksi penjualan narkoba jenis ekstasi di kawasan Desa Tanah Abang, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan warga karena adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 100 butir pil ekstasi dalam bungkusan plastik untuk siap edar. Mengamankan 2 orang laki-laki dan perempuan atau 2 sejoli yang membawa ekstasi sebanyak 100 butir. Apa pasal yang dikenakan dan tuntutannya? Untuk sementara kita kenakan pasal 114 ayat 2, subsidi 112 ayat 2 yang ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 112 KUHP, junto 114 KUHP, dan diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Penyelundupan ribuan butir ekstasi digagalkan Polda Kepulauan Riau. Ekstasi berasal dari Malaysia. Polda Kepulauan Riau menyergap MJ, seorang kurir narkoba di Pelabuhan Rakyat Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 2.300 butir ekstasi dikirim dari Malaysia dengan tujuan akhir Lampung. Untuk mengirim ekstasi tersebut, MJ mendapat upah 10 juta rupiah. Untuk pelaku tindak pidana peredaran narkotika jenis ekstasi ini kita tangkap di Pelabuhan Sagulung. Jadi barang bukti ini dibawa dari Malaysia. Nah, setelah sampai Pelabuhan Sagulung dijemput oleh kurir. Nah, kita di situ dapat informasi dari masyarakat dan kita dapat kurirnya. Dan rencana barang ini yang mau dibawa ke Lampung. Yang ketiga ya. Polisi masih mendalami kasus ini untuk membongkar jaringannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Dua terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti alias Anita dijatuhi hukuman penjara 17 tahun dan masing-masing denda sebesar 2 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara jalani sidang vonis kasus peredaran narkoba jenis sabu yang juga menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini mulai pukul 10 pagi tadi. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Dodi terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkoba untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
Mantan anak buah Irjen Pol Teddy Minahasa ini divonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar penjara 6 bulan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Usai divonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, AKBP Dodi Prawira Negara dengan suara lantang menyatakan akan mengajukan banding. Sambil mengangkat tangannya dan menuju ke arah langit-langit sebagai bentuk perlawanan atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Diketahui putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Dodi dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Selain AKBP Dodi Prawira Negara, terdakwa lainnya Linda Pujiastuti juga menjalani sidang vonis hari ini. Linda Pujiastuti alias Anita Cepu turut dinyatakan bersalah dan divonis 17 tahun penjara. Amar putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain hukuman penjara, hakim juga memutuskan menghukum Linda Pujiastuti dengan hukuman denda sebesar 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Vonis hakim yang dijatuhkan pada Linda Pujiastuti ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Linda divonis dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dua Jenderal Bintang 2, yakni mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo mendapat ganjaran yang berat. Pola penanganan dan penindakan Polri yang tepat diyakini mampu meyakinkan publik atas keseriusan dalam penegakan hukum di institusi Polri. Di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo, sejumlah oknum polisi yang melakukan pelanggaran etik hingga pidana langsung ditindak. Bahkan dua Jenderal Bintang 2, yakni mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo mendapat ganjaran yang berat. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Sidang banding yang digelar pun justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari lalu yang memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Kalau sudah pertama 2-0 begini, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menguatkan, kemudian ini perkara semua mata tertuju, ada tekanan publik, rasanya kecil kemungkinan juga Mahkamah Agung untuk merubah putusan ini kecuali ada suatu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu misalnya tadi saya bilang bukti baru atau ada error yang nyata. Menko Polhukam pun mengapresiasi putusan hakim yang telah menjadikan konstruksi hukum yang baik. Ini semua jadi konstruksi hukum yang bagus. Bagus, hakimnya bagus sekali. Tetapi jangan dikira bahwa jaksa itu
gagal. Itu justru yang dibacakan oleh hakim kan konstruksi jaksa semua kan, cara pembuktian dan sebagainya. Cuma vonisnya yang beda. Kenapa parah? Ya enggak parah, itu kan tetap mengikuti polanya jaksa. Iya kan? Enggak apa-apa, itu biasa. Oh enggak tahu, kita lihat aja dulu, ini kan belum sih. Selain Sambo, mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa, juga divonis hukuman seumur hidup dalam sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri pun mengapresiasi ketegasan Polri dalam penegakan hukum anggotanya. Kecintaan masyarakat terhadap Polri pun diyakini akan kembali pulih. Yang pada akhirnya kecintaan masyarakat kepada Polri pada waktunya akan dirasakan, akan timbul kembali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sejak awal berkomitmen akan menindak tegas siapapun yang terlibat tindak pidana tanpa pandang pangkat di pundak. Ini merupakan bagian dari bersih-bersih di institusi Polri. Bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tindak tegas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Indonesia Police Watch pun mengapresiasi sejumlah catatan ketegasan Polri terhadap 2 perwira tinggi sebagai respon dari tuntutan masyarakat. Beberapa catatan IPW yang dikaitkan dengan kinerja kepolisian, IPW memberikan apresiasi yang tinggi positif kepada proses penyelesaian yang dilakukan oleh polisi. Tim sus yang dibentuk oleh Kapolri sebagai respon untuk menjawab keraguan masyarakat adalah satu tindakan yang tepat. 2 kasus Jenderal Bintang 2 memang menarik perhatian publik. Pola penanganan yang tepat diyakini mampu meyakinkan publik atas keseriusan dalam penegakan hukum. Nah, pola-pola penanganan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian publik seperti kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan beberapa kasus lain itu terlihat keseriusannya oleh publik begitu. Dengan vonis seumur hidup Teddy Minahasa dan vonis mati Ferdy Sambo, publik berharap Polri terus mempertahankan citra harumnya saat ini. Tim TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Keadilan Sejahtera Blora menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif 2024-2029 di KPU Blora, Jawa Tengah. Sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur belum menerima satupun bakal calon legislatif dari parpol yang mendaftar. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera Blora menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif periode 2024-2029 di kantor KPU Blora. Pada Pileg 2024 mendatang, PKS Blora mendaftarkan sebanyak 45 bakal caleg dengan jumlah keterwakilan perempuan 30%. Pada Pileg 2024 mendatang, PKS menargetkan 5 kursi di DPRD. PKS optimistis mampu meraih target tersebut dengan terus menggerakkan mesin partai. Pengecekan terhadap partai PKS yang sudah mengajukan bakal calonnya kami nyatakan diterima. Jadi ada 2 dokumen besar yang kami lakukan penelitian. Yang pertama adalah pengajuan bakal calon yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu pengajuan bakal calon yang ditangani oleh DPC, kemudian atau partai tingkat kabupaten, kemudian ada daftar bakal calon yang juga ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan tingkat kabupaten, dan 1 persetujuan dari DPP. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif sudah dibuka sejak tanggal 1 Mei 2023 dan akan ditutup pada 14 Mei mendatang. KPU berharap seluruh partai politik untuk segera mendaftarkan bakal calegnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur belum menerima satupun bakal calon legislatif dari partai politik yang mendaftar. Meski dari 18 partai politik belum ada yang mendaftarkan bacaleknya, namun sudah ada sejumlah partai politik yang telah mengonfirmasi akan segera mendaftar. Seperti diantaranya Partai Nasdem yang rencananya akan mendaftar pada 10 Mei 2023, tepatnya hari ini. Belum ada satu partai politik yang sudah menyerahkan berkas untuk calon legislatifnya. Sementara yang sudah konfirmasi ini ada Nasdem ya. Jadi tanggal 10 Partai Nasdem, kemudian tanggal 11 PDI Perjuangan, kemudian tanggal 12 ada Partai Umat dan juga PAN, Partai Umat Pagi, PAN Siang, kemudian tanggal 13 ini ada Partai Bulan Bintang dan tanggal 14 ada Partai Buruh. Artinya masih ada 12 partai yang masih belum mengkonfirmasi. Jadi tetap kami akan terus membuka layanan untuk penerimaan berkas ini sampai tanggal 14. Ketua KPUD Jatim Khairul Anam berharap parpol tidak mendaftarkan bacaleknya pada hari terakhir tanggal 14 Mei untuk mencegah terjadinya penumpukan pendaftar. Dari Blora, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Agung Wibowo dan Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, di hari pertama puncak acara KTT ASEAN 2023 ditutup dengan welcoming dinner dan juga sunset viewing. Jamuan makan malam atau welcoming dinner dimeriahkan tampilnya musisi muda tanah air serta seni budaya tradisional berlatar panorama Teluk Labuan Bajo. And please enjoy the dinner, enjoy Labuan Bajo, and enjoy the show. Jumpa dirinya di suatu suasana terasa getaran dalam Tampilnya kekayaan seni pertunjukan musik dan tari yang kental warisan budaya dalam bingkai panggung spektakuler menjadi pemuncak kemeriahan acara jamuan makan malam KTT ASEAN 2023. Para kepala negara dan delegasi KTT ASEAN 2023 menghadiri acara mengesankan yang dilangsungkan di kawasan Pelabuhan Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Deretan musisi muda tanah air menampilkan talenta terbaik mereka. Tidak hanya itu, yang juga memukau adalah pertunjukan tari tradisional dari seniman-seniman Nusa Tenggara Timur. Semua pertunjukan hiburan tersebut menjadi lebih berkesan ketika dipanggungkan di depan latar panorama menakjubkan Teluk Labuan Bajo. Kegiatan malam ini menjadi acara penutup pada hari pertama KTT ASEAN 2023. Sebelum menghadiri jamuan makan malam, para kepala negara dan delegasi KTT ASEAN 2023 bersama-sama menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Adia Anwari, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap.
Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur Lampung yang diduga menunggak pajak menjadi viral di media sosial. Pemprov Lampung menyampaikan permohonan maaf dan mengakui telah lalai dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan dinas. Setelah disorot akibat persoalan jalan rusak, pemerintah Provinsi Lampung kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Adalah akun Twitter @partaisosmed yang membongkar adanya sejumlah kendaraan dinas milik pejabat Pemprov Lampung yang menunggak pajak. Mobil dinas Gubernur Lampung dengan merek Mercedes-Benz tahun 2017 terlambat membayar pajak selama 1 bulan 1 hari. Lalu mobil dinas milik Wakil Gubernur Lampung merek Mercedes-Benz tahun 2017 yang menunggak pajak selama 1 bulan 4 hari. Ada pula kendaraan dinas milik Ketua DPRD Lampung yang terlambat membayar pajak hingga 4 tahun, 5 bulan, dan 18 hari. Serta kendaraan dinas milik Wali Kota Bandar Lampung merek Jeep yang terlambat membayar pajak 1 tahun, 8 bulan, 9 hari. Bu, soal Randis belum bayar, Bu. Randis belum bayar pajak, Bu. Ada Randis yang belum bayar pajak, Bu. Ada itu tuh bagian aset tuh. Gimana tanggapan, Bu? Kalau pajak pasti udah dianggarin lah ya. Belum dibahas. Setelah menjadi viral, Pemprov Lampung pun langsung menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dinas mereka. Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung, Ahmad Saifullah, mengakui pihaknya lalai hingga terlambat membayar pajak. Kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, beliau sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini ada suatu kelalaiannya. Beliau tidak menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan staf, tapi memang bahwa pemimpin tidak boleh menyalahkan bawahan. Jadi ini keteledoran, kelalaian dilakukan dan sudah minta maaf dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan administrasi sesuai dengan ketentuannya. Pajak kendaraan dinas milik Gubernur Lampung sudah dibayarkan sebesar Rp8.170.250. Sedangkan pajak kendaraan dinas milik Wakil Gubernur Lampung sebesar Rp5.282.750. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV1 mengabarkan. Cuaca panas yang terjadi belakangan membuat warga Melabuh Aceh Barat ramai membeli pendingin ruangan dan juga kipas angin. Sementara Satgas Kebakaran Hutan di wilayah Jambi harus melakukan tindakan modifikasi cuaca guna mencegah kebakaran lahan dan hutan gambut. Cuaca panas yang melanda Indonesia membuat warga Melabuh Aceh Barat ramai-ramai membeli pendingin ruangan atau air conditioner dan kipas angin. Hal ini langsung berdampak terhadap keuntungan para pedagang. Para pedagang mengaku permintaan pendingin ruangan dan kipas angin kini meningkat. Setiap harinya 15 hingga 20 AC dan kipas angin terjual. Para pedagang mengaku peningkatan omset penjualan AC dan kipas angin kini mencapai 100%. Di Jambi, tim Satgas Kahutla mulai melakukan tindakan modifikasi cuaca dengan hujan buatan. 3.000 ton garam sudah dipersiapkan untuk modifikasi cuaca dan 800 ton garam sudah ditaburkan pada kelompok awan yang potensial mengandung uap air di kawasan lahan hutan gambut tersebut. Garam yang ditaburkan ini diangkut menggunakan pesawat terbang milik TNI Angkatan Udara. Dengan melakukan upaya modifikasi cuaca hujan buatan tersebut, cuaca panas yang bisa menimbulkan titik api pada lahan hutan gambut dapat dicegah sedini mungkin. Tim TV1 mengabarkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.